Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Kartona MPD dan Bapak Dr. Masrukan selaku pengampu mata kuliah Studi Dynamic Assessment. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil resum bab 5 tentang asesmen dinamis dalam pengaturan pendidikan. Saya Maharani Izzatin dengan NIM 0401619002. Masalah penerapan penilaian dinamis terhadap prestasi sekolah. Hal yang lebih relevan di bidang usaha manusia dalam pendidikan adalah konsep yang dikemukakan oleh Vygotsky tentang zona perkembangan proksimal atau biasa disebut dengan ZPD. Konsep sederhana ini juga membantu untuk memperjelas arti dari kata sifat yang sering kita sebut sebagai psikoedukasi dalam menyarankan hubungan antara instruksi dan pengembangan. Menurut Chaiklin tahun 2003. Dari sudut pandangnya, intervensi tidak hanya penting untuk mengungkap penyebab, tetapi juga merupakan hasil yang penting dan perlu untuk mendorong perkembangan. Hasil asesmen harus mengungkapkan sifat fungsi individu dan sifat intervensi yang memfasilitasi pengembangan. Vygotsky memandang penentuan zona perkembangan proksimal dalam domain tertentu sebagai dasar yang relevan untuk mengelompokkan instruksional, berbeda dengan IQ yang ia pandang sebagai tidak cukup deskriptif. Salah satu masalah penerapan penilaian pada konten pendidikan adalah terkait kesulitan dalam mencocokkan apa yang dinilai dengan apa yang diajarkan. Satu-satunya kecocokan yang benar berasal dari penilaian berbasis kurikulum, karena isi kurikulum adalah isi penilaian, menurut Facts and Facts tahun 2002. Inilah alasan untuk melihat penilaian berbasis kurikulum sebagai salah satu dasar penting untuk merancang prosedur penilaian dinamis. Keputusan untuk memasukkan konten kurikulum yang sebenarnya ke dalam penilaian merupakan penyimpangan yang jelas dari pendekatan Feuerstein. Feuerstein dan rekan-rekannya telah memutuskan untuk memilih konten yang tidak terkait dengan prestasi akademik. Mereka berpendapat bahwa beban emosional dari kegagalan akademik akan menghalangi penerimaan siswa terhadap program pendidikan mereka. Program yang dirancang untuk meningkatkan struktur kognitif dasar yang dianggap mengeneralisasi di seluruh domain konten. Terdapat beberapa penerapan terhadap keterampilan membaca yang dilakukan oleh beberapa ahli, di antaranya Karpion dan Brown tahun 1987 dan Palinsard and Brown pada tahun 1984. Mereka merupakan pelopor dalam upaya untuk menilai domain akademis tertentu dalam kerangka dynamic assessment. Mereka merancang penilaian yang sangat klinis dari membaca dalam konteks model pengajaran timbal balik. Kemudian ada Ruiz Senars dan Out tahun 1987 dalam Hammers, Pennings dan Gutke tahun 1994. Mereka mempelajari prosedur jangka panjang di mana mereka membandingkan efek dari dua program membaca dengan kelompok anak-anak taman kanak-kanak. Kemudian ahli berikutnya adalah Blachowicz tahun 1999 dengan dua siswa kelas 7, kemudian Broso pada tahun 1990 dengan siswa berisiko kelas 7, dan Kleitstein dan Bednar tahun 1990 bekerja dengan siswa kelas 5. Bednar dan Kleitstein tahun 1990, Kleitstein dan Bednar tahun 1990 mengembangkan prosedur dynamic assessment menggunakan format berikut. Yang pertama adalah pembentukan awal dari dasar membaca dengan inventaris bacaan informal, diam, dan tugas asosiasi bebas untuk menentukan basis pengetahuan sebelumnya. Kemudian analisis proses dan memanfaatkan strategi melalui penyelidikan dan observasi, keterlibatan dalam pembelajaran mengajar, strategi yang jarang digunakan seperti visualisasi melalui instruksi langsung dan praktik terbimbing dan mandiri.
Ahli berikutnya adalah Tisik, Hammers, dan Van Lith tahun 93, menerapkan model pembelajaran potensial pada domain akademis tertentu, termasuk membaca dan mengeja. Nah, ini aplikasinya pada matematika, didiskusikan pada bagian aplikasi pada matematika. Menggunakan format pretest, intervensi, post-test, para peneliti ini berusaha untuk menghasilkan informasi yang akan memprediksi prestasi sekolah nanti, kekuatan dan kelemahan profil dalam fungsi kognitif anak, dan memberikan informasi yang relevan dengan instruksi kelas. Kemudian Cheoff dan Carney tahun 83-97, kemudian Carney dan Cheoff tahun 92, serta Brown, Rennie, dan Gordon tahun 1987. Nah, misalnya Bednar dan Claesen tahun 1990 dengan 29 siswa dari kelas 9 sampai 12 mengadaptasi bagian-bagian yang dipilih dari 3 inventaris bacaan informal menjadi prosedur dinamis 4 langkah yang dikelola secara individual yang melibatkan penilaian awal ujian, analisis proses membaca dan penggunaan strategi, keterlibatan dalam pembelajaran yang dimediasi penggunaan strategi penargetan pelajaran, dan post-test dengan bentuk alternatif dari tes membaca. Kemudian ahli berikutnya adalah Valencia, Campion, Weiner, dan Bazzi tahun 90. Mereka mempelajari 196 siswa pinggiran kota kelas 6. Mereka melaporkan hasil yang positif bahwa meskipun lemah untuk prosedur membaca mereka, mengorientasikan siswa pada penggunaan strategi hanya meningkatkan skor yang melibatkan pertanyaan tes pilihan ganda. Spector tahun 1992 mengemukakan tentang kesadaran fonemik dengan 38 anak taman kanak-kanak kelas menengah dengan membandingkan kemampuan prosedur statis dan dinamis yang diberikan pada musim gugur untuk memprediksi skor musim semi berikutnya pada tes standar membaca dan kesadaran fonemik. Prosedur dinamis memberikan umpan balik korektif dan petunjuk kelulusan bagi siswa. Kemudian Melter tahun 1992 di bidang strategi pembelajaran menawarkan bukti perbedaan antara produk dan proses dalam pembelajaran. Meltzer menempatkan modelnya pada kontinum antara prosedur dinamis dan berbasis kurikulum, dan menambahkan observasi strategi pemecahan masalah ke evaluasi siswa dengan masalah pembelajaran. Informasi ini berasal dari observasi terpandu dari pendekatan siswa untuk menyelesaikan tugas kurikulum dasar dan proaktif selama penilaian. Meltzer menulis 2 ukuran, Survey of Problem Solving Skills dan Survey of Educational Skills. Yang terakhir menilai membaca, menulis, mengeja, dan matematika. Penelitian Meltzer menunjukkan bahwa siswa dengan ketidakmampuan belajar menunjukkan kurang eksibilitas dalam penggunaan strategi daripada pelajar yang berhasil, dan ketidakfleksibilan kognitif berinteraksi dengan kurangnya otomatis. Berikutnya aplikasi dynamic assessment untuk bidang matematika. Beberapa ahli diantaranya adalah Campion dan Brown tahun 1987, terkenal karena penelitian mereka yang melibatkan pendekatan yang sangat terstruktur ke dynamic assessment yang disebut graduated prompts. Meskipun dikembangkan dengan tugas-tugas yang lebih umum dan berbasis proses, mereka juga menerapkannya dalam domain matematika, baik menggunakan manusia atau komputer sebagai mediator. Kemudian Tisik, Hammers, dan Van Lith tahun 93 melibatkan matematika serta membaca dan mengeja. Untuk menilai domain ini, mereka merancang prasyarat untuk tes aritmatika. Prosedur ini terdiri dari bahasa aritmatika yang merupakan konsep dasar, korespondensi 1-1, klasifikasi gambar yang berbagi saat karakteristik, seriation yaitu menempatkan gambar objek secara berurutan, konservasi dengan membandingkan 2
baris objek setelah transformasi salah satunya, dan pemahaman tentang pengukuran panjang dan penghitungan, yaitu dengan penyelesaian baris perhitungan menggunakan bilangan pokok dari berbagai titik awal, maju, dan mundur. Ahli berikutnya adalah Jitendra dan Kamenui tahun 1993 dan 1996. Mereka mendemonstrasikan kemampuan DA prosedur matematika untuk membedakan antara pemula dan ahli di antara peserta kelas 3. Para peneliti ini juga menunjukkan kegunaan prosedur mereka sebagai alat penelitian untuk membandingkan efektivitas strategi pengajaran dalam domain konten matematika. Kemudian ada Hammers, Pennings, dan Guttke tahun 1994 menggambarkan pendekatan lain untuk penilaian matematika menggunakan tugas seri bilangan atau tes urutan set. Ini telah diterapkan dengan siswa di kelas 1 dan merupakan penyaringan cepat selama 15 menit dari keterampilan pra-aritmatika. Penguji memberikan umpan balik langsung, yaitu benar atau salah untuk setiap item. Validitas prediktif sederhana. Berikutnya Gerber tahun 2000 dan rekannya. Mereka merancang program komputerisasi prototipe yang disebut Dynomath untuk siswa dengan ketidakmampuan belajar menilai perkalian multidigit. Program ini berfokus pada proses pengambilan dan konseptualisasi spasial dari operasi perkalian yang semakin sulit. Setelah menentukan tingkat awal kinerja atau basis pengetahuan siswa dan jenis kesalahan, program memberikan petunjuk dan demonstrasi sebagai intervensi untuk meningkatkan tingkat keberhasilan. Dynomath membuat profil tentang apa yang diketahui siswa, bagaimana mereka memecahkan masalah, dan pekerjaan apa lagi yang mereka butuhkan. Ahli berikutnya adalah Desert, Reyers, Buissy, dan De Clercq tahun 2002 menjelaskan prosedur dynamic assessment terkomputerisasi yang telah digunakan dengan siswa kelas 3 dengan ketidakmampuan belajar dalam domain matematika. EPA 2000 versi komputer yang dapat diprogram dari evaluasi dan prediksi DA. EPA dirancang oleh De Clercq, Desert, dan Reyers dari University of Ghent, Belgia. Prosedur ini berfokus pada fungsi metakognitif dari prediksi dan evaluasi. Berman 2001, kemudian Berman dan Graham tahun 2002 membahas penomoran nilai tempat dan secara tepat disebut STOPV-DA atau 7 tugas penilaian dinamis nilai tempat. Ini termasuk tugas yang melibatkan penghitungan, representasi sebagian keseluruhan, notasi, dan pemahaman tentang pentingnya peran nol dalam numerasi. Kemudian ada Warren pada tahun 2000-2003 mendeskripsikan Math Plan, a Diagnostic and Prescriptive Task Collection, a Trip to the Toy Store yang dikembangkan oleh Balance Assessment in Mathematics program di Harvard University untuk digunakan dengan siswa di sekolah dasar. Nah, ini adalah serangkaian masalah kehidupan nyata multilangkah dengan 2 hingga 6 tugas bertahap untuk masing-masing dari 11 bagian. Totalnya ada 44 tugas. Nah, isinya meliputi objek matematika, antara jumlah atau kuantitas, bentuk, ruang, pola, fungsi, peluang, dan data. Dan tindakan berupa pemodelan, manipulasi atau transformasi, penarikan kesimpulan, komunikasi. Jensen bisa dilihat di www.mindladder.com mengembangkan pendekatan Mindladder yang menghubungkan pemrosesan mental dengan hampir semua bidang pencapaian akademis melalui program komputer yang canggih. Individu yang mengenal siswa tersebut dengan baik menyelesaikan skala penilaian panduan pembelajaran yang menghasilkan profil siswa sebagai pelajar.
Penguji mengelola penilaian dinamis yang dipilih di area pemrosesan yang terkait dengan kebutuhan yang diidentifikasi dari kumpulan informasi dari panduan pembelajaran. Sedangkan aplikasi dynamic assessment untuk keterampilan berbicara dan bahasa, beberapa ahli antaranya adalah K.G. Butler tahun 97, Onswang, Bain dan Johnson tahun 1992. Mereka merupakan para profesional pidato dan bahasa, dan banyak dari mereka berada di garis depan dalam memberikan layanan kepada individu dari latar belakang bahasa yang beragam. Kemudian Bain tahun 1994 menemukan konsep stimulabilitas, yaitu konsep yang mungkin berhubungan dengan penerimaan mereka terhadap pendekatan dynamic assessment. Kemudian Gutierrez, Cleland dan Pena tahun 2001, kemudian Pena dan Gilam tahun 2000. Nah, telah sangat berguna dalam menetapkan model dynamic assessment dalam domain bicara dan bahasa. Para peneliti ini telah memberikan kontribusi penting yang mendokumentasikan kemampuan prosedur dynamic assessment mereka untuk membedakan antara anak-anak dengan perbedaan dan gangguan bahasa. Prosedur mereka termasuk penilaian kosakata untuk anak-anak prasekolah, penilaian narasi untuk anak usia sekolah, dan penilaian bahasa penjelasan untuk pra-remaja dan remaja. Roseberry dan Connell tahun 1991 menemukan bahwa dimasukkannya intervensi dalam prosedur mereka meningkatkan kemampuannya untuk membedakan anak-anak dengan masalah belajar yang berkaitan dengan perbedaan budaya dari mereka dengan gangguan belajar yang dapat didiagnosis. Barrera tahun 2003, Kozulin dan Gap 2002, Pohner dan Lantov tahun 2003, Schneider dan Gansko tahun 2000. Dalam Konsulin dan Gap tahun 2002 menerapkan dynamic assessment terhadap pelajar bahasa kedua tanpa masalah menentukan kebutuhan akan layanan pendidikan khusus. Kemudian ada Schneider dan Gensnow tahun 2000 menggambarkan dynamic assessment informal untuk siswa yang berjuang untuk belajar bahasa asing. Pendekatan yang dikelola guru ini berfokus pada 5 strategi pemrosesan metalinguistik, yaitu respon siswa terhadap pertanyaan atau gerakan yang menggugah pikiran, kemudian penyediaan waktu untuk memikirkan ulang, memfokuskan perhatian siswa pada perbedaan di dalam atau antara bahasa target dan bahasa asli, penggunaan atau pengembangan mnemonik perangkat, dan pemodelan bagaimana mengatur pembelajaran bahasa dalam kategori pengucapan atau ejaan, serta pola tata bahasa dan pola kosakata. Sedangkan Minet tahun 2002 adalah salah satu dari sedikit orang yang telah merancang dynamic assessment untuk digunakan dalam pendidikan tinggi di domain selain bahasa asing. Prosedur ini disebut LENTES, menilai keterampilan belajar mahasiswa baru dalam domain psikologi. Kemudian Van der Alsford dan Lied tahun 2002 merancang dynamic assessment untuk administrasi guru di ruang kelas mereka sambil bekerja dengan kelompok kecil anak-anak. Nah, dalam pendekatan ini yang telah digunakan dengan permainan standar dan tugas berbasis kurikulum, anak-anak menyelesaikan pretest dan dikerjakan selama beberapa sesi selama beberapa hari. Kemudian diikuti dengan penyelesaian post-test. Kemudian Chan Asman dan Van Krayenot tahun 2000 juga memindahkan dynamic assessment mereka ke kelas, di mana mereka telah menggunakan model untuk digunakan dengan siswa kelas 9 yang mempelajari klasifikasi biologi. Asman tahun 1992 juga menggambarkan instruksi berbasis proses yang disampaikan oleh guru untuk fokus pada pengembangan perilaku strategis selama pemecahan masalah. Guru bekerja dengan pasangan siswa yang berperan sebagai pengamat dan aktor secara bergantian. 4 fase proses tersebut meliputi orientasi tugas dan kinerja, kemudian instruksi,
intervensi dan generalisasi, dan di mana setiap tahap termasuk penilaian dan instruksi. Saldena tahun 2004 membuat karya Game Dynamic Mastermind yang menguji kemampuan metakognitif pada individu dengan retardasi mental ringan. Kemudian ada Scholl-Smith, Hofer, dan Wolford tahun 1987 penerapan dynamic assessment untuk penilaian kejuruan. Nah, pendekatan informal ini disebut Dynamic Criterion Reference Vocational Assessment atau DCRV. Balzo dan Goines menggambarkan pendekatan Dynamic Multiple Assessment mereka di area konten listrik. DMA menggunakan komputer dan teknologi multimedia dan menargetkan siswa, instruksi, dan guru dalam kaitannya dengan preferensi dan gaya belajar siswa. Demikian pemaparan saya tentang Dynamic Assessment dalam pengaturan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.